Perkenalkan, nama saya ada di slide itu, TP Wijoyo. Depannya ada nama TP, panggil saja Cak TP boleh, Kang TP boleh, Mas TP boleh, Mbak TP boleh. Ya, saya sama dengan Cak Karjo tergabung dalam komunitas Begandring Surabaya, yaitu sebuah komunitas sejarah yang bermarkas di Jalan Penile, tepatnya makam Belanda. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan pada Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberi kesempatan berkumpul dan salam serta sholawat kita selalu ditujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oke, saya akan berusaha memaparkan kisah Saunggaling ini dalam sudut pandang sejarah. Ya, kalau tadi yang pertama Pak Mul tadi versi legenda. Makanya saya beri judul Saunggaling, sang tokoh legenda dan sejarah Surabaya. Pasti warga Surabaya pernah dengar, bahkan kalau si Cak Imat mau ojo ngakuan Surabaya nek gak ngerti Saunggaling. Paham ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Oke, next. Yang kedua, beliau mengumandangkan sebuah pekik, sebuah kata-kata yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah bangsa kita ini banyak sekali dan periodisasi sejarah kita ini panjang, mulai masa klasik, masa Islam, masa kolonial, masa kemerdekaan hingga sekarang. Oke, next. Nah, terkait tadi apakah Saunggaling sang tokoh babat ala Surabaya? Nah, mari kita buktikan secara sudut pandang sejarah ya. Next. Oke, next. Nah, nama Surabaya itu ternyata ditemukan dalam sebuah prasasti. Ya, prasasti, sebuah tamra prasasti atau lempeng yang disebut Prasasti Canggu yang dikeluarkan oleh Sri Rajasa Negara atau Dia Hayam Wuruk masa Majapahit. Prasasti itu berangkat tahun Saka 1280 Saka, kalau dimasehikan 1358 Masehi. Pas zaman masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Kalau dalam naskah dan prasasti beliau itu bergelar Sri Rajasa Negara. Pada Prasasti Canggu, lempeng yang kelima itu disebutkan, nah itu yang saya kotai. Ya, yang atas itu naskah prasastinya dan masih disimpan di Museum Nasional Jakarta. Ya. Nah, itu penetapan desa-desa tepian sungai. Ya, salah satunya menyebut Surabaya. Nah, sebelum Surabaya itu yang disebutkan banyak desa-desa ya. Salah satunya I Gesang. I Gesang itu yang sekarang jadi Pagesangan. Kemudian I Bukul yang sekarang jadi Taman Bonggol, ada makam Ki Ageng Bonggol, dan yang berikutnya I Surabaya. Nah, Surabaya ditutup dengan keterangan Mua Prakaraning Naditira Pradesa Astananing Anambani. Jadi itu bahasa Jawa kuna. Mungkin nanti Pak ahlinya Pak Sugeng, beliau ahli bahasa Jawa kuna. Jadi prasasti ini menetapkan desa-desa tepian sungai yang berjasa atas penambangan Astananing Anambani. Salah satunya Surabaya. Nah, Surabaya disebut setelah Bukul. Berarti identifikasi lokasi Surabaya saat itu yang desa tepian sungai itu utaranya Bonggol. Dan desa-desa yang disebutkan itu banyak sekali ya, dan letaknya semua di tepian sungai. Nah, Gesang, Pagesangan itu ada sungai, dekat sungai. Bukul sebelah timurnya ada sungai. Dan Surabaya. Kemudian pindah ke jalur Bengawan Solo itu ada I Madanten, sekarang jadi desa Bedanten, Kecamatan Bunga. I Wringin masih ada. I Bajrapura sekarang jadi desa Mojopuro dan lain-lain. Jadi itu nama-nama desa yang sudah disebut dalam prasasti Majapahit tahun 1358. Jadi Surabaya sudah muncul, tapi desa, ya masih skalanya desa. Jangan dibayangkan kayak sekarang. Kalau sekarang kan kota madya Surabaya kan. Next. Yang asli
Kawi, ya, aksara Jawa kuna atau Kawi, yaitu gesang, bukul, dan yang ketiga Surabaya. Diakhiri titiknya latinnya Ciekor. Ciekor itu bacanya shu, bukan su. Karena aksara Kawi Jawa kuna itu ada sa, ada sya. Nah, kalau huruf Arab Jaya ada sin, ada shin, ya. Nah itu bacanya yang betul Surabaya. Nah, Surabaya. Oke, next. Nah, Surabaya itu ada dua kata, yaitu Sura dan Bahya, ya, dari bahasa Sanskerta yang diserap menjadi bahasa Jawa kuna. Sura artinya berani, Bahya artinya bahaya. Jadi Surabaya itu berani bahaya atau berani melawan bahaya. Kalau sekarang pengejawantannya jadi yaitu wani, bonek, wani melawan bahaya, betul ya? Nah, Sura itu hanya berani. Makanya ada tokoh pahlawan juga namanya Untung Suropati, Surapati, berani mati, ya. Nah, dalam naskah-naskah Mataram Islam ada juga sebutan lain Surabaya, yaitu Surapringga atau Surabani, ada Surawesti, sama, itu anonimnya, yang artinya juga sama, berani melawan bahaya. Oke, next. Nah, selain Prasasti Canggu, nama Surabaya juga muncul lagi dalam naskah Kakawin Nagara Kertagama yang ditulis masa Majapahit oleh Puprapanca. Nah, itu ya, itu petikannya, ya, di buku 17 itu Negara Kertagama menyebutkan yen ring jenggala lot saban narapati ring Surabaya manulus maribuwun. Jadi artinya kalau di Jenggala, setiap raja yang mau ke Jenggala itu bumi Jenggala, wilayah luas, dia selalu singgah ke Surabaya. Jadi Raja Yemuru pernah mengunjungi Surabaya. Itu Negara Kertagama yang ditulis tahun 1287 Saka atau tahun 1365 Masehi. Ini juga sumber valid dari sejarah Majapahit. Oke, next. Nah, lokasi Surabaya yang saya identifikasi waktu itu masa Majapahit adalah antara Bonggol sampai ke utara. Ya, kira-kira kalau sekarang kamu menilai, ya, sampai ke Tugu Pahlawan. Itulah dugaan saya tentang Surabaya. Dan kebetulan pada tanggal 31 Oktober 2012 di Kampung Pandaian Gang 1 ditemukan sebuah artefak, yaitu sumur Jokong yang sudah dikaji oleh BPKB atau BPK Trawulan, dan diidentifikasi bahwa sumur Jokong ini adalah semasa atau peninggalan dari masa Majapahit. Bisa dilihat di Kampung Pandaian Gang 1, ya. Nah, next. Itu terkait Surabaya. Nah, sekarang kita menginjak ke tokoh-tokoh penguasa Surabaya. Tokoh-tokoh penguasa Surabaya diketahui yang pertama itu dari Trah Panji Jayalengkara. Itu dalam manuskrip babat secara dalam, ya, dan lain-lain, itu merujuk pada keturunan Sunan Ngampel Bento atau Sunan Ampel. Akhirnya menurunkan Panji Wiryokromo hingga Panji Jayalengkara. Nah, Panji Jayalengkara ini punya istri, Putri Kediri, dan melahirkan Pangeran Pekik. Yang kelak Pangeran Pekik ini akan dinikahkan oleh adik iparnya Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Ya, nah, dari pernikahan Pangeran Pekik dan Ratu Mas Pandan, adik ipar adiknya Sultan Agung, lahirlah seorang putri yang kelak dinikahi oleh Raja Mataram Amangkurat I. Ya, ini rekam jejaknya banyak ini di sumber-sumber Babat Tanah Jawi, sejarah Babat Dalem, dan lain-lain. Oke, next. Nah, pada tahun 1625 ketika Mataram Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung, ya, ini Surabaya ditaklukkan, ya, tahun 1625. Dan saat itu penguasanya namanya Jayalengkara atau Panji Jayalengkara. Nah, ditaklukkan Surabaya, akhirnya Panji Jayalengkara menyerah, dan putranya yang namanya Pangeran Pekik dinikahkan oleh adik iparnya Sultan Agung, yaitu Ratu Mas Pandan, dan Pangeran Pekik diboyong ke Mataram. Nah, gitu ya, itu cerita-cerita yang saya rekam sambil dari beberapa sumber. Next. Nah, di mana letak yang namanya Keraton Surabaya? Banyak di Facebook itu, atau banyak yang WA ke saya atau diskusi bedah Keraton Surabaya yang lama, masa Jayalengkara.
karena keraton Surabaya itu ternyata pada periodisasi berikutnya pindah-pindah, ya. Nah, yang paling lama menuju pada peta Cornelis Milman yang saya ambil di tahun 1677, ya, ketika peristiwa Trunojoyo, keraton Surabaya itu terletak di Jalan Sulung, belakangnya Gubernuran kalau sekarang. Nah, itu karena itu ada titik kotak yang ada tulisannya bahasa Belanda dan diartikan itu adalah keraton lama, ya, setelah ditaklukkan oleh Susunan Mataram. Itu keratonnya yang lama, ya. Dan keraton pasti kompleks, ya, tidak mungkin berdiri. Makanya di sekitar daerah Tugu Pahlawan itu banyak toponim-toponim kampung keraton, kampung kepatian, ada Maspati, ya. Nah, itu merujuk pada nama-nama toponim sekitaran kawasan keraton. Ya, keraton. Kalau masa klasik keraton itu disebut kedaton, ya, kedaton. Ketika masa Mataram disebut keraton. Dari kata ratu. Ratu itu raja. Kalau di Jawa, ratu itu bisa laki-laki bisa perempuan. Ya. Jadi jangan identik dengan cewek. Kalau Inggris cewek, ratu Elizabeth, ya. Belanda ratu Wilhelmina cewek. Kalau di Jawa ratu itu bisa laki-laki bisa perempuan. Next, ini peta paling lama, ya. Nah, ini saya ambil dari sumber John Oxcon, ya, sebuah buku karangan De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram. Jadi digambarkan bahwa dahulu Surabaya ini terletak di sebagian sebuah pulau, jadi seperti kayak pulau karena sekitarnya itu rawa-rawa. Nah, antara Kalimas dan Kali Pegirian. Jadi Surabaya itu dibelah oleh dua sungai, ya. Ketika masuk dari Gunung Sari, masuk mulai di Noyo, kemudian pecah, yaitu Kalimas yang dalam peta lama disebut Revier van Surabaya dan Kali Pegirian disebut Revier van Ampel. Dua sungai ini sekarang masih ada. Bahkan yang Kali Pegirian dulunya lebar, sekarang kalau Anda lihat undaan seolah-olah kayak gojek, kayak selokan, betul? Kecil, padahal di peta itu lebar sekali, mengalami penyempitan. Dan Kali Surabaya atau Revier van Surabaya yang sekarang disebut Kalimas itu sekarang dari Jembatan Merah Plaza JMP ke utara itu diluruskan pada masa pemerintahan Daimler. Lurus, padahal di peta lama berkelok-kelok. Diluruskan sampai Jembatan Petean. Tahu Jembatan Petean, ya? Disebut Jembatan Petean karena dulu jembatannya kalau dipetek naik gini. Wah, kapal-kapal masuk. Ya, itu masa kolonial Belanda, ya. Next. Nah, kemudian dari Telah Jayalengkara tadi sampai Pangeran Peki muncul lagi yang namanya Telah Jayengrana. Kalau catatan Belanda itu namanya Jangrana. Kalau versi kita Jayengrono, Jayengrana sama, ya. Oke, next. Nah, Jayengrana ini bukan telah dari Panji Jayalengkara, tapi telah dari Ki Ageng Brondong atau disebut Lanang Bangiran. Ada yang nyebut Sunan Botokope. Nah, ini menarik ini. Nah, menarik sekali karena Surabaya terakhir Panji Jayalengkara, Pangeran Peki diboyong ke Mataram. Ada tokoh sebenarnya yang disebut oleh sejarawan De Graaf yaitu Pate Sunjaya. Cuman Sunjaya ini siapa? Sampai sekarang saya belum nemu jawabannya. Ataukah jangan-jangan Sunjaya itu Lanang Bangiran yang dalam naskah Sarasila Botokope disebut Lanang Bangiran atau Ki Ageng Brondong. Nah, Ki Ageng Brondong mempunyai dua putra yang terkenal. Sebenarnya putranya banyak, ya, tapi yang paling dikenal dua yaitu Honggo Wongso yang kelak bergelar Jayengrono I dan Honggo Joyo diberi kedudukan di Pasuruan. Nah, dari Honggo Wongso Jayengrono I punya beberapa putra. Yang pertama Surodrono atau Surodirono. Inilah yang kelak bergelar Panembahan atau Pantogomo atau disebut Kiai Adipati Jayengrono II yang dieksekusi di Mataram pada masa pemerintahan Pakubono I. Ya, karena terkait setelah peristiwa Untung Suropati. Ya, difitnah beliau. Difitnah sehingga dieksekusi oleh Pakubono I, makamnya di Banyu Sumuruk, Lawean, sana dekat Jogja, ya. Kemudian putranya yang kedua namanya Aryo Jayapuspita. Wah, ini namanya sangat muncul dalam Bapak Tanah Jawi dan kiprahnya disebutkan dia perang memberontak kepada Mataram dan VOC. Ya. Zaman itu belum ada Belanda. VOC. Ngerti kepanjangannya VOC? Apa? Dari tadi disebutkan VOC ya. Iya, VOC. Iya, bahasa Belanda ini, ya.
Verenig Oost-Indisch Company. Company ilatih wong Jawa dadi company. Mangane wong Jawa nek London company. Padahal company perusahaan ya. Verenig Oost-Indisch Company, perusahaan dagang India Timur. Ya, Oost-Indisch. Ya, karena Indonesia itu disebut dalam masa Belanda itu Nederland Indies, Hindia Belanda. Nah ya. Nah kemudian Jaya Puspita ini ketika kakaknya dibunuh di Mataram, berontak dia sama adik-adiknya Arya Jaya Puspita, Kiai Wirodiryo, Panji Surunrono, Joko Takeban sampai lagi Demang Kertoyudo, berontak semua ya pada Mataram. Perang besar ini tercatat mulai 1710 sampai 1719. 9 tahun dar-der-dor terus. Yang akhirnya 1719 Arya Jaya Puspita menyingkir ke Japan. Japan itu sekarang jadi Mojokerto. Ya. Next. Nah ini tadi silsilahnya. Nah yang menarik, Sawunggaling ini putranya siapa? Kalau tadi masih legenda Jayeng Rono. Jayeng Rono ada banyak, tidak satu tokoh. Jayeng Rono 1, Jayeng Rono 2, ya sama kayak Sultan Jogja, Hamengkubuwono 1, Hamengkubuwono 2 ya. Di Jogja itu bahkan pecah 4 sekarang ya, pecah 4. Jogja 2, Solo 2. Jogja itu Hamengkubuwono sama Pakualam. Solo itu adalah Pakubuwono dan Mangkunegaran. Nah next. Nah ini makam Adipati Jayeng Rono yang di Boto Putih, yang beberapa disekar atau diziarah oleh orang-orang dan diyakini ini makamnya Jayeng Rono 1. Jayeng Rono 1 ini wafat ketika peristiwa Trunojoyo, ya, bertempur melawan pasukan Trunojoyo dan meninggal di Kediri di tepi Sungai Berantas. Next. Nah ini ada juga makam Jayeng Rono di Komplek Taman Bungkul, sampingnya makam Taman Bungkul persis itu ada makam yang disebut juga Jayeng Rono. Nah, Jayeng Rono siapa? Ya saya tidak tahu ya. Next. Nah, ini perang besarnya tadi seperti yang saya sebutkan, ya. Mulai tahun 1705 Jayarana setelah dibunuh langsung berontak Jaya Puspita. Perang besar ini. Bahkan keraton Surabaya itu digambarkan hancur diserang oleh pasukan Mataram dan VOC. Jadi keratonnya tadi yang sekitar Tugu Pahlawan, Jalan Sulung sampai Keramat Gantung itu rusak. Makanya sampai sekarang tidak ada bekasnya. Bahkan minim artefaknya. Padahal digambarkan pada tahun 1602 masa Jaya Lengkara itu ada seorang utusan pelaut Belanda itu singgah ke keratonnya Jaya Lengkara. Digambarkan keratonnya megah. Wah, hancur gara-gara perang ini. Ya, next. Nah, ini Sawunggaling dari sudut pandang sejarah. Banyak versi memang, ya. Kalau saya temukan dalam literasi sejarah banyak versi. Tapi mudah-mudahan dari beberapa versi ini jangan dibuat mumet, tapi ambil benang merahnya. Karena beberapa minggu yang lalu di medsos itu gara-gara acara ini sudah dikeber war-warnya, viral. Banyak yang bertanya kepada saya. Bahkan ada orang yang mengatakan, Sawunggaling itu hoak, dongeng kata gitu. Wah, orang kita wajangi pakai data sejarah. Next, oke. Nah, ini saya mau bedah dulu Sawunggaling menurut arti bahasa Jawa kuna. Ini saya lihat di kamusnya Romo Sokmulder. Jadi sawung, sawung itu artinya ayam jantan. Juga bisa bermakna ayam adu atau adu ayam. Intinya ayam jantan itu sawung. Karena di prasasti Torawan 1 itu muncul ada kata-kata tan kenal laga ning sawung rinayaka saksi. Nah, jadi ada beberapa orang yang tidak boleh bersabung ayam. Ya. Next, galing, galing itu kalau menurut Jawa kuna artinya tumbuh-tumbuhan yang menjalar, yang mana akar dan daunnya berkhasiat bisa dijadikan obat. Tanduran galing. Mungkin orang-orang yang lama pasti ada, ya Bapak ya, tanduran galing. Ada yang tahu tanduran galing? Menjalar ya. Nah, kalau agaling menurut kamu Jawa kuna artinya lepas atau goyah. Ini kalau dibedah secara arti kata Jawa kunanya. Jadi Sawunggaling ini bukan nama baru, bukan nama masa Mataram, tapi mundur masa Jawa kuna itu sudah muncul kosakata itu. Next.
Nah, ini versi yang pertama. Menurut silsilah Lanang Dangkran Boto Putih, itu saya temukan sebuah tulisan bahwa Saunggaling itu putra dari Panji Surenrono. Siapa Panji Surenrono? Dia diberi kedudukan di Lamongan yang bergelar Adipati Notomuro Lamongan. Nah, itu ya. Dan di situ ada keterangannya bahwa Raden Saunggaling itu nama lainnya Raden Mas Banding. Raden Mas Banding diangkat menjadi Adipati Surabaya oleh Gubernur VOC Baron Van Imhoff. Berarti kisaran tahun 1743. Karena Baron Van Imhoff menduduki Surabaya itu tahun 1743. Berarti ada tokoh sejarah Saunggaling, bukan fiktif. Nah, Raden Saunggaling atau Raden Mas Banding bahkan punya putra seperti itu. Ya, disebutkan 3 di dalam Sarasila Boto Putih itu. Putranya yang pertama Raden Ayu Panji Notomuro, yang kedua Raden Panji Jamrono juga namanya, dan yang ketiga Raden Panji Buyung. Putranya. Ini versi Boto Putih. Next. Nah, kali ini versi buku Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa karya Willem Remeling, orang Belanda yang nulis riset tentang Perang Jawa. Yaitu ketika pada saat geger Pacinan, Sunan Kuning yang menggempur Pakubono ya, Mataram, itu Keraton Kartasura itu hancur sehingga Pakubono menyingkir ke Ponorogo. Nah, di saat di Ponorogo dia memanggil 2 tokoh dari Surabaya, namanya Saunggaling dan Wirosroyo. Mereka diberi kedudukan, diberi gelar menjadi Bupati Surabaya. Saunggaling bergelar Tumenggung Sekanagara dan Wirosroyo bergelar Tumenggung Sosonegoro. Nah, yang menarik, Saunggaling tadi disebutkan oleh moderator di awal menjadi nama-nama apa, nama tempat, stadion, nama kelurahan, nama gedung ya. Bahkan ada nama kelurahan, Kelurahan Saunggaling, Kecamatan Wonokromo. Nama kelurahan. Nah, saya curiga jangan-jangan ini teori-teori liar ya, jangan diamini dulu. Nanti bisa dikaji lah. Jadi bupati di Surabaya, Bupati Kanoman dan Kasepuan. Nah, karena ini terkait Saunggalingan di Wonokromo, nama kelurahan itu memang merujuk, jangan-jangan saya curiga kepada wilayah Kadipaten Kanoman yang Kasepuannya sebelah utara, daerah Kebun Rojo. Makanya di kantor pos itu disebut Kebun Rojo, Kebune Rojo, itu Kasepuan. Bahkan ada itu ya. Nah, itu. Dan tidak hanya di Wonokromo, mencakup sampai di Noyo, sampai Keputran. Makanya ada nama toponim Keputran. Keputran itu bukan Keputren, Keputren itu putri, Keputran itu lanang. Mungkin itu bangsawan penguasa Surabaya. Dan bahkan di Dinoyo itu ada namanya Dinoyo Alun-Alun. Ada. Itu sebuah konsep mandala, sebuah komplek kadipaten ya. Next. Kemudian ini versi Babat Tanah Jawi. Nah, Babat Tanah Jawi yang sudah diupdate berbahasa Inggris ini aslinya. Karena aslinya Wonocoroko ya. Nah, ketika di translator Latin berbahasa Inggris halaman 400 itu menyebutkan Pakubono II mengundang, sama dengan teorinya Remeling tadi. Pakubono II mengundang Saunggaling dan Wirosroyo ke Ponorogo untuk dilantik diangkat sebagai penguasa Surabaya. Sama, Saunggaling bergelar Tumenggung Sosonegoro dan Wirosroyo bergelar Tumenggung Sosonegoro. Bahkan Wirosroyo itu ada menjadi nama kampung. Nah, di peta 1866 saya tampilkan itu ada kampung Wiro dan kampung Sroyo, letaknya di sekitar Tugu Pahlawan. Nama itu hilang sekarang kampung itu. Nanti next saya tunjukkan ya, peta 1866. Next. Nah, ini petikan dari Bapak Tanah Jawi bahasa Inggris. Nah, itu muncul nama Saunggaling dan Wirosroyo. Artinya ini benar-benar tokoh sejarah, bukan tokoh fiktif. Karena dalam sejarah itu ada 2 istilah, dongeng yang disejarahkan dan sejarah yang didongengkan. Apa bedanya? Kalau dongeng yang disejarahkan itu tokoh fiktif, dongeng. Contoh, Bapak Ibu pernah dengar Sandiwara Radio? Brahma Kumbara, Salah Sepuh. Itu karya Niki Kosasi. Itu dongeng yang disejarahkan. Seolah-olah tokoh Brahma Kumbara dari kerajaan Madangkara itu ada seolah-olah. Padahal itu dongeng cerita. Dan Tutur Tinular karya S. Tijab itu ada tokoh namanya Arya Kamandanu sing duwe pedang naga puspa. Waduh, itu sendiri di radio dongeng tapi disejarahkan. Karena apa? Latar belakangnya pakai latar belakang era Majapahit. Nah, paham ya?
Kalau Gajah Mada, tokoh sejarah apa tokoh dongeng? Sejarah. Ada itu di negara Ketagama ada, bahkan prasasti Gajah Mada ada, Pararaton juga nyebut. Ya, jadi tahu ya bedanya ya, dongeng yang disejarahkan dan sejarah yang dongengkan. Nah, Saunggaling ini karena minimnya literasi dan kuatnya di folklore, pitutur, seolah-olah dongeng, padahal ini sejarah. Jadi sejarah yang didongengkan Saunggaling itu sejarah. Oke, next. Nah, ketika setelah perang Geger Pacinan selesai dan sebagainya, dampaknya apa? Tahun 1743 Gubernur Patimbo perjanjian antara Mataram dan VOC Nagari, Mancanagari, Pasisiran diserahkan ke VOC termasuk Surabaya. Inilah awal VOC menduduki Surabaya. Nah, itu Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Ya, jenenge ya. Ini tahun 1743. Beliau bahkan membuat sebuah catatan, ya, dia berkunjung ke Surabaya tahun 1746. Dia itu menggambarkan daerah Kupang. Ngerti daerah Kupang? Kupang itu sawah yang asri, sungainya jernih. Oh, apakah masih bisa disaksikan? Daerah Kupang. Iya, mungkin daerah sini, wah masih tegalannya asri, sawah, hijau royo-royo. Nggih, cak diwajar wae. Ini teman saya berusuhan ini. Next. Nah, jadi Saunggaling ini merupakan tokoh sejarah yang namanya muncul dalam beberapa literasi sejarah dengan latar belakang periodisasi kisaran. Saya anggap kisaran ya, range antara 1730 sampai 1740-an. Ketika Mataram Kertosura menghadapi pemberontakan Sunan Kuning atau Raden Mas Garendi. Nah, sehingga akhirnya dampak dari itu 1743 susul Surabaya diserahkan oleh Mataram kepada VOC. VOC ini awalnya perusahaan dagang, tapi karena dia masuk dalam intrik-intrik politik Mataram sehingga menjadi backingan atau sekuritor atau jasa keamanan. Bahasa gitu ya. Next. Nah, itu ada pertanyaan. Kapan VOC tadi bubar? Kalau menurut sumber literasi sejarah 31 Desember 1799. Jauh dengan masa Saunggaling. Saunggaling 1730-an sampai 1740-an, nah ini 99, masih 50 tahun lagi kira-kira. Nah, ini kalau menurut catatan. Apa penyebab bubarnya VOC? Next. Ada beberapa faktor. Yang pertama memang disebutkan korupsi. Itu dalam catatan De Jong de Rester. Saya kutip di bukunya Reclef dan De Graaf. Jadi pegawai-pegawai tingginya VOC itu banyak yang korupsi. Wah, wong londo ya korupsi. Iya, korupsi itu kebiyen, Pak. Nah, iya. Bahkan ada 2 pejabat uskup desa Geber itu yang dipecat oleh Belanda. Yang satunya dimakamkan di Gunungsari Yonigolop, namanya Frederik Rottenbuchler. Iratewo Jawa gak itu nomor Rottenbuchler dadi Babeler. Makamnya ada di Yonigolop. Itu petinggi VOC dipecat, dicopot, diasingkan, bahkan makamnya dipencilkan. Sama yang kedua, Frederik van Nersen, orang Gresik. Nah, jadi itu bukti adanya korupsi. Terus biaya perang, karena VOC ini mengeluarkan biaya perang terus. Mataram minta bantuan VOC, yo, VOC, aku emang ngono, aku perang ambil Trunojoyo. Oke, wani biro. Jawabannya begitu, iya bisnis kok, wani biro. Kita siap pasukan 10.000, tapi yo gak gratis, gajian ini UMR ini. Terus anggaran pegawai yang terlalu tinggi juga, karena pejabat-pejabatnya gubernur jenderal yang gonta-ganti itu minta gaji yang tinggi. Kemudian persaingan dagang, VOC itu ada saingan dagangnya yang namanya EIC, East India Company. Nah, East India Company di bawah Inggris. Nah, makanya India itu juga pernah ada perusahaan besar EIC itu di India. India itu jajan Inggris, kalau kita jajan Belanda. Inggris sama Belanda musuhan, dan Inggris jajan Perancis. Dola aneh ya. Belanda itu jajannya Perancis. Lah Londo jajah Indonesia. Jadi negara sing dijajah, jajah negara sing dijajah. Iya. Nah, kemudian ada perubahan politik Belanda. Nah, setelah berdirinya Republik Batavia 1795 itu sudah
perdagangan itu sudah nggak melewati VOC lagi, tapi semua orang Belanda, Eropa bisa masuk, persaingan bebas, sehingga VOC ini semakin surut, semakin surut. Perusahaan loh, perusahaan VOC itu, ya bukan negara, perusahaan, pabrik, akhirnya pabrik kolab, akhirnya apa? Bangkrut, pailit, karyawannya di PHK. Nah bahasa sekarang kan gitu ya. Nah kemudian ada perkembangan liberalisme. Nah ini juga meningkat pesat sehingga didominasi apa namanya VOC ini semakin apa ya kalah bersaing di era itu. Ini penyebabnya. Next. Nah ini foto-foto yang saya rangkum pendukung dari narasi yaitu peninggalan atau yang dianggap petilasan Saung Galing. Next. Ini foto lama makam Saung Galing. Nah Bapak Ibu kalau belum tahu ini foto lamanya. Ini difoto tahun 50 oleh orang namanya Von Faber dan dimuat dalam bukunya yang berjudul Erwat Edstad et Geboren. Lainnya sebuah kota. Von Faber moto sendiri tahun 50. Loh, si pinggiran Tegalan, ono wit kedang, ono wit pencit. Nah, makamnya masih pagar pring, bambu, atapnya welit. Ini tahun 50. Saya kis wapi ini loh, wis modern, keramikan. Ya, next. Nah, ini juga, ini makam Saung Galing. Tuh, itu bahasa Belandanya, kalau kan ya, itu ada seorang yang habis naik haji, jadi ada seorang bapak itu yang lagi berziarah itu pulang dari haji, dia nyekar ke makamnya Saung Galing. Nah itu, nah lihat masih bawahnya ada bapak-bapak ditata itu, nah itu ada nisannya itu. Ini makamnya Saung Galing tahun 50. Siapa harus lahir tahun 50? Next. Nah ini yang sekarang makam Ratu Saung Galing sekarang ya, ini saya dokumentasi, saya foto sendiri loh ini, saya tidak ambil di Bagogel, ini foto saya sendiri tahun 2016. Next. Nah ini pertama kali saya ke Saung Galing tahun 2010, masih begini kondisinya. Ini tahun 2010, saya habis goes ngontel, mampir di sini. Nah itu foto yang kiri, itu saya foto di depan itu dulu. Iya, oh makanya aku kata dekat ya, habis goes, habis ngontel. Nah dibilangi sama orang-orang, iya mas, ini gawe tanggal dulu, mampir. Ini tahun 2010. Next. Nah ini saya foto tahun 2016. Ini masih juru kuncinya almarhum Pak Suyanto ini. Sebelum sekarang juru kunci yang terhormat Mbak Bonek ini. Nah ini saya mengukur dan mengidentifikasi bata-bata kuno yang ada di makam Saung Galing. Dan bata-bata kunonya itu sangat tebel. Ya fragmen-fragmen bata kunonya tebel. Nah itu peninggalan masa klasik. Next. Nah itu saya ukuri fragmen bata kunonya. Lihat, tebel-tebel itu. Di pusara makamnya, ya. Nah, siapa yang belum pernah masuk ke pusara Saung Galing? Nah, monggo, sowan dari Indonesia ya, sehingga mesti disowani baik, diziarahi, dial-fatihai sesuai keyakinan masing-masing, ya. Nah, next. Nah, ini Punden Kandilaras ini, dekatnya Mbak Iren. Nah, ini juga dianggap ada hubungannya dengan Saung Galing, petilasannya, ya. Ini saya foto tahun 2016 ya. Next. Nah ini ada sumur ini, nggak tahu ini orangnya nyebutnya apa ini. Saya tulis Punden Sumur Bangkingan ini. Nah ini dekatnya ada kolam gitu ya. Nah ini juga menurut cerita masyarakat setempat dihubungkan dengan Saung Galing. Nah isi foto apa lah? Iya kan Mas Yudi. Itu ada sumur besar lebar dan di bawahnya bis-bisan itu tatanan bata kuno, ya, jadi sumur kuno sekali, ya. Nggak tahu ini dibuat tahun berapa. Next. Nah ini Punden Donowati itu juga diklaim awalnya Saung Galing. Nah lihat itu ada tulisannya itu ya, Saung Galing Joko Bere. Tahunnya tahun 600, wih abad 6 malah. Ibu ini Saung Galing sih sepuh kali. Tapi sekarang pundennya diganti Bapak Ibu, diganti Punden Donowati Kulon ya, Punden Kulon Donowati sekarang, nggak ada Saung Galingnya. Next. Nah ini menarik ini, ini foto saya tahun 2014. Ternyata kalau dalam versi legenda itu ada tokoh namanya Sawung Rono dan Sawung Sari.
DSU jahat sekali sama Sawung Galing, betul ya? Ternyata ada makamnya Sawung Sari di Kampung Genteng Candirejo. Saya diberitahu oleh RT RW setempat. Bahkan Pak RT RW-nya belum pernah masuk ke makam itu karena ini makamnya di dalam rumah. Ya, nah akhirnya alhamdulillah saya diizinkan oleh warga setempat, saya foto makamnya Sawung Sari. Tapi sayang, makam ini akhirnya hilang. Ya, rumah dan lahannya ini dibeli oleh sebuah sekolah Muhammadiyah, sekarang dijadikan lapangan basket. Hilang makam Sawung Sari. Ini patut di eman ya. Padahal mau saya usulkan juga cagar budaya. Yo, walaupun dia kan saudaranya Sawung Galing, walaupun elek hati ini tetap sejarah. Sejarah itu kan tidak lihat baik jahat. Tokoh sejarah itu harus ada. Next. Nah ini makam Sawung Galing di Dusun Gelang, Desa Mayungan, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah. Ada makam Sawung Galing, oh, tulisannya jelas makam Sawung Galing. Iya. Nah ini, ini kali ini saya ambil di Google ini. Next. Nah ini saya foto ketika di Magetan. Ternyata di Magetan adalah di makam Sawung Galing di Desa Ngopang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Oh, Sawung Galing. Ya. Yeah. Next. Nah, ini juga saya foto sendiri. Ini ada makam di Desa Woltan Mas Jedong, Ngoro Mojokerto. Jadi Ngoro Industri, tahu Ngoro Industri ya. Ini itu naik, jenengan naik ke arah Woltan Mas Jedong, nanti belok kiri. Di situ ada nanti makam. Nah, punden makamnya dicungkup, orang sana mengeklaim Sawung Galing. Bahkan wong kono teges. Loh, Pak, ini Sawung Galing. Iya, lah si Surabaya. Surabaya itu palsu, Mas. Tadi sama juga palsu. Ya kita nggak bahas bener salah palsu enggak ya, enggak. Saya enggak ada masuk ke situ. Tapi ini khazanah. Jadi ada banyak sekali makam yang diklaim Sawung Galing. Nah, next. Nah, bahkan ini saya temukan di Asta Tinggi Sumenep Madura Barat. Madura Timur terjadi. Madura Timur. Sumenep. Itu di Soko gurunya sebuah pendopo di Asta Tinggi itu ada bekas sabetan pedang. Nah, bekas pedang ini ya. Ini adegannya yaitu ketika Raja Sumenep namanya Bindara Saud itu mau dibunuh oleh musuhnya, dia diselamatkan oleh patihnya namanya Sawung Galing. Patih Sawung Galing. Dia dicongkrok nang Sawung Galing sehingga sabetannya musuhnya pedangnya ini kena Soko guru tiang, lihat dulu sampai bekasnya ada ya. Nah itu umpama kena guru nggak tugel itu. Iya. Dan orang Madura meyakini, iya bahkan bekasnya itu dibiarkan, tidak dicat, tidak dipelamir, karena ini mengandung nilai cerita sejarah. Ya. Dan akhirnya karena Patih Sawung Galing menyelamatkan Bindara Saud, akhirnya dia diberi kedudukan yang tinggi dan bahkan ada makamnya di Cungkup. Tapi saya waktu itu saya tidak bisa masuk. Cungkupnya bagus sekali. Ya. Nah, monggo kalau ke Asta Tinggi nanti jangan tanya makamnya Patih Sawung Galing. Nanti akan diberitahu oleh jurusnya sana ya. Next. Ya, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti dilanjutkan dengan saya institusi. Pinantu Rahayu Sagung Dumadi. Iki kasantosan karaharjan tansah kajiwa kasarira awit nugrahanipun Gusti ingkang Maha Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan kalian kula pun sugeng adi widaya. Kula saking Kebon Sari Surabaya Jambangan nggih, mboten tebih saking mriki. Mas Tio pun apal teng mriki, biasane nek malam Jumat Legi niku kula jam setunggal nembe mriki, jam setunggal. Wong-wong wis padha turu kabeh do ora roh. Jadi kula mriki ngoten iki mek Mas Tio, Pak Mudin, Pak Adenan apal punan niku. Mohon perkenan saya tidak akan menyampaikan apa-apa karena nggak penting buat saya. Nggak penting dan apa yang saya utarakan juga tidak terlalu penting. Saya hanya mengingat yang lalu-lalu saja. Kita angkat tahun yang pernah saya alami ketika ini semua belum ada. Ada sebuah usulan bahwa Sawung Galing harus menjadi pahlawan kan. Kemudian kebetulan yang disuruh ngomong ya saya.
Kemudian pada saat itu hadir Mbah Sim, Mbah apa wis? Nggih Mbah Sim niku. Terus Pak Sumali ketika itu, kemudian Pak mantan Kades lebih mantan Kades Pak Rahman ketika itu. Ini yang saya ceritakan lebih dulu saja supaya bapak-bapak engkang sebut pirsa ini. Jadi ketika itu Mbah Sim tidak ada kata sama sekali karena merasa Mbah Sim tidak tahu. Pak Sugeng, kula niku sanes tiyang asli ngriki, asli kula niku Pabean. Sedati mriku. Itu. Mbak Rahman, ketika saya bercerita tentang sesuatu yang mungkin dapat dikatakan berbau penolakan ketika itu, beliau menyatakan pada saya, Mas Sugeng sampeyan gak wedi kualat tanggung jawab kula Pak Rahman pun kuatos engkang kagungan panjenengan, tapi tanggung jawabipun cerita niki kula maten niku riwayatmu dulu Pak Rahman. Gak bisa, tetap sampailah pada yang namanya Cinde Puspito. Mbah, ayo dicukup Mbah, ambek aku itu kagungannya panjenengan. Posisinya saya tahu, di mana saya disengker kalian sinten kula ngertos, kula sawang niku kepengine nggih diramut kalian engkang kagungan. Mas, ceritanya Cinde mau, Cinde itu apa ya? Iya. Oh lah itu. Padahal Cinde Puspito yang dimaksudkan di situ adalah berbentuk tumbak. Dan saya yakin karena ada barangnya ada. Dan Mbah Rahman ketika itu, ayo toh Mbah dicukup, pokoknya nek gak panjenengan gak siap, gak boleh, karena panjenengan yang kagungan. Nah, perkara pengambilannya nanti saya. Yang jelas panjenengan yang kagungan. Semacam itu. Pak Rahman ketika itu boleh nyawang aku gitu. Mau kudu moring-moring tok ngono iku, arek iki kurang ajar iki. Wani-wani dengan gak nek sawung galeng iku ngene, sawung galeng iku ngono. Oke. Itu cerita yang lalu, katakanlah boleh dikata ketika harus mengkaji yang namanya historiografinya si sawung galeng. Memang agak rumit, betul-betul rumit karena nanti di Banyumas juga ada sawung galeng, di Madura juga ada sawung galeng, di Lamongan juga ada sawung galeng, di sini juga ada sawung galeng. Atas kajian sejarah ketika sawung galeng menangake sayembara nyodor kitiran Tunggul Yuda ing pucuke kitiran Menara Galah, ojo dilongi iki Mas, dilongi. Jadi gendera umbul-umbul Yuda ing pucuke kitiran Menara Galah. Ini simbolik atau yang sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu mengalir pada saya yang berikutnya. Tahap akhir. Artinya apa? Artinya saya menulis sebuah makalah ketika itu simbolisme perjalanan hidup sawung galeng. Kulma Sosro Negoro. Iku sing menehi wartawan kulma iku sapa? Masalah iku kulma basa Arab iki. Kulma artinya memotong basa Arab niki. Ojo keliru kok ya dicampur ya. Arab campur Jawa. Iya betul. Islamisasi Jawa berkaitan dengan sawung galeng ini apa enggak? Sangat. Jadi nggak salah nek nang kono diwenehi apa tulisan Arab karo Gus Bonek itu. Tak keliru, tak apa-apa, gak salah ya. Mau sore-sore ya ngono.
sing disetel iku selawatan tok. Yo gak salah, yo gak keliru. Yo gak, jadi gak berontak, gak protes gak Sawung Galing, nggih. Raden Sawung Galing Kulmak Sosronegoro. Bagi seorang saya, ya sekali lagi bagi seorang saya, mari kita memaknai. Hari ini tidak usah memperdebatkan lagi perkara kesejarahannya, bukan berarti saya alergi dengan sejarah. Saya masih siap untuk bisa membuat jadi kesejarahan itu. Kalau tadi saya membisikkan Cak Mul, siapa yang misudo Joko Berek dadi Sawung Galing Kulmak Sosronegoro. Kalau kita berangkat dari sini nanti akan lebih jelas karena otentisitasnya orang yang mewisuda dan VOC-nya jelas. VOC 2 orang. Tapi bagi saya nanti dulu juga yang paling penting adalah memaknai tadi. Filosofi perjalanan Sawung Galing dalam hidupnya atau perjalanan hidup seorang Sawung Galing bagi seorang saya pribadi, nanti kalau dengan nyontoh di monggo, adalah sebuah perilaku spiritual yang luar biasa dan juga yang hebat. Luar biasa karena tidak terjadi pada manusia-manusia yang lain, keluar dari kebiasaan. Itu yang tentang apa? Tentang kedaulatan negara, termasuk kedaulatan yang paling utama adalah kedaulatan diri, karena diri yang tidak jelas. Terlahir dari seorang ibu yang bernama Dewi Sangkrah. Krah pakai H ya, ojo koyo ngono ku nulise Sangkrah ngono, salah itu. Sangkrah nganggo H. Sangkrah itu apa? Sangkrah adalah kayu-kayu sing kentir nang jero kali, terus ngotori kali, terus nyumpeli kayu. Hina banget ibunya. Kok terhina ya ibunya? Kak Bobo Bunda Maria juga ibu terhina kok. Masalah. Ya, ini gambaran Dewi Sangkrah. Ya. Jadi jangan disebut Songkro, jangan disebut Sangkrah tanpa H. Sangkrah, orang Jawa tahu Sangkrah maknanya apa. Dewi Sangkrah adalah anak dari Ki Demang Dongko, bukan Dongkol ya, bukan Dongkol. Kalau Dongkol mantan, kalau Dongko beda ceritanya. Demang Dongko itu adalah Demang yang mengurusi tempat pembuangan mayat. Di mana? Belas Kalingan. Belas Kalingan ditutupi, sengaja Kalingan nggak ditutupi ya. Mengapa di situ? Karena di situ tempat pembuangan mayat. Perkara bukti dan keinginan untuk dibuktikan di daerah Pesapen, Sumur Wilut, Balas Klumpre, ketika itu kemudian orang-orang bangsa itu jadi tanah Jabalkat, Jabalekat, Jabalkat. Mereka barang kok Jabalkat abian itu, tanah Surabaya Kabupaten, maksudnya Surabaya Kabupaten. 1984 terpindah menjadi satu Surabaya. Dulu Kabupaten Surabaya Kabupatennya Gresik. Jadi Gresik niku Kabupaten Surabaya. Mereka niku klebu wilayah Gresik. Kabupaten wow 1984 sampai Boyongan jadi siji masuk wilayah kota Surabaya. Dan pada awalnya sini juga belum kelurahan. Wah, Rahman itu lah kades bukan lurah. Pak Mino sampun anu nggih. Pak Mino niku sampun lurah nggih. Pak Mino sampun nggih terus nggih. Pak Mino niku lurah pertama nggih. Pak Roman tasik kades. Oh nggih. Pak Roman dari kades mutasi ke lurah. Betul nggih. Niku. Nah ini adalah riwayat yang perlu diketahui bersama. Di samping riwayat Sawung Galing yang saya gambarkan dari Demang Dongko, Balas Kalingan, kemudian
Ibu Dewi Sangkra. Setelah lahir, kok bisa jadi anak tanpa bapak gimana tahu ya? Tadi ada ceritanya nggak Pak Pur? Oh beda. Ya, jadi ketika itu ada Adipati Surabaya bekerja di sini, kemudian ketemulah yang namanya ada menjangan, kemudian di apa namanya? Ditembak, ditembak, dipanah ya, dipanah. Oh ternyata dia Dewi Sangkra dan jadilah hamil. Lah podo kalau kisah yang ada di sono di daerah dari sana India ada ya, Kidang Kejono ada ya, Dewi Sinto ada ya, tapi tidak sama persis. Kalau di sini lah ada menjangan, kemudian dipanah, kemudian ternyata dia itu Dewi Sangkra dan hamil dan lahirlah seorang anak yang bernama Joko Berat. Inilah sebuah kelahiran Joko Berat. Joko Berat, berak itu lah ukurannya kanggo iwak. Iwak kate bosok itu berak. Sing berak niku iwak, mboten enten kok jenengan berak niku dan nggih. Berak niku bosok, nggih bosok. Jadi Joko bosok ngono, lanang-lanangan iki bosok. Lah kate gak bosok wong bapake gak ono anakno. Lah ngono. Ketika ini dimaknai yang semacam ini, lantas dia bagaimana? Rela apa? Lila enggak? Lilo pura. Tidak rela dia. Dia mencari tahu bapaknya dan bersama ibunya diberikan yang namanya Cindi Puspito, bahwa bukti itulah yang membawa dirinya ke Kadipaten Surabaya dan masuklah dia pada yo kalebu anak Garwo Selir. Walaupun pada saat itu sajane yo adipatine iki ora ngira nek mau oleh ana apa niku wae bebedak terus ning napa kok nembak ae bolak-balik manah niku wau niku terus dadekno si menjangan niku mau hamil dan hamil. Perjalanan ini mari kita lihat sebagai sebuah pencarian jati diri dari seorang yang bernama Joko Berat. Mencari bapak, kisah anak mencari bapak, bapaknya yang nggak jelas. Kisah Jawa, Joko Buduk suka sama yang lain Joko apa mana ya? Joko-joko yang lain nanti mirip sama ceritanya, hampir semacam ini. Dan kisah ini betul-betul memberikan pelajaran kepada kita manusia pada umumnya sebagai sebuah proses untuk mencari jati diri. Pencarian jati diri dalam diri manusia akan berproses seperti yang dilakukan oleh Joko Berat dan masuk di sana tadi memperoleh ujian yang begitu hebat. Ngopeni jaran dadi gamel nggih, dadi gamel tukang ngopeni jaran niku gamel aranipun nggih. Gamel golekno suket, ngedusi jarane, dislentak barek jarane. Itu tugasnya si Joko Berat ketika itu dan banyak ditertawakan oleh Sawung Sahari, Sawung Rono ketika itu mau masuk di sana juga dihalang-halangi. Baik. Berikutnya ada sayembara yang saya sebutkan di awal tadi adalah sayembara nyodor gendero umbul-umbul tunggul yuda ing pucuke kitiran menara galak. Sanepan iki adalah sebuah pencapaian dari mencari jati diri, kemudian mencapailah di situ yang pada akhirnya dia akan mampu sekali lagi akan mampu menguasai dirinya dan menemukan jati dirinya, menemukan sampai pada tingkat digambarkan tadi bahwa ada atau tidak ya si Sawung Galing setelah nompo beslit kemudian oleh Belanda diberikan minuman
yang beracun. Ada nggak? Oh ada, oke. Tuh. Dan dia sudah merasakan juga betapa kelicikan tipu muslihat yang dilakukan oleh Belanda bersama Keprabuan Surakarta ketika itu. Dan inilah Joko Berak sudah menjadi Sawunggaling Kulmak Sosro Negoro. Kalau tadi dinyatakan sawung tegese opo oleh Mas TB, ya jago misalkan. Sebenarnya kalau kita dalam sebuah konteks perjalanan spiritual, sawung tidak bermakna yang semacam itu. Bahkan Sawunggaling sendiri itu maknanya upacara juga ada. Upacara Keprabon itu namanya Sawunggaling. Kemudian ada tempat untuk kupas bunga gitu, itu namanya juga Sawunggaling. Kalau kita berorientasi kepada ini, kata sawung dalam pengertian filosofi spiritual ini perlu kita maknai adalah gendong tanpa jarit, gendong tanpa cindi, tanpa selendang, kaade disawung niku digendong nang sisih kiwa utawa nang sisih tengah. Ini adalah kewajiban kita semua untuk melakukan hal yang semacam ini dengan penuh kekuatan seperti galing. Sehingga menjadikan apa? Sehingga menjadikan Kulmak Sosro Negoro. Kulmak itu memotong dan negoro itu adalah gambaran kekuasaan. Kekuasaan atas apa? Kekuasaan atas nafsu kita. Loh, kalau begitu di sini Sawunggaling sudah mencapai yang namanya bukan di wilayah yang depan masih mencari jati diri dalam satu konsep among rogo, ya among rogo, tetapi sudah sampai pada tingkat among jiwo. Among jiwo. Kalau sudah tersebut dengan tugas mulia adalah Sawunggaling Kulmak Sosro Negoro, yaitu menggendong dengan kekuatannya untuk menghapuskan segala macam nafsu-nafsu yang ada pada dirinya dan juga ada di sekitarnya. Maka pada saat yang semacam inilah yang disebut among jiwa itu hadir. Sekali lagi, gambaran spiritual yang semacam ini tentu saja sebuah proses kehidupan yang seharusnya kita bersama kita lakukan. Apakah ini sebuah pemaknaan filosofis yang memaksa? Saya kira tidak. Ya selama saya menulis ini di angka tahun berapa itu? Mungkin 2005, ya sekitar 2005 tidak ada yang komentar tentang filosofi kisah ya perjalanan hidup Sawunggaling yang saya tulis ketika itu. Tidak ada sama sekali, termasuk tentang riwayatnya. Ketika di angka tahun 1995 Sawunggaling akan ditetapkan sebagai pahlawan, ada 13 persyaratan yang diperuntukkan untuk seseorang menjadi pahlawan. Sawunggaling hanya memenuhi syarat satu. Kalau mau diangkat ya silakan, kalau tidak apa-apa. Saya mengatakan semacam itu ketika itu tahun 95. Pak Minudin Kasti ketika itu ada di Belanda. Saya telepon, Mas, aku njaluk tolong stablat nomor sekian penjenengan cek, karena saya curiga bahwa Sawunggaling adalah Jayeng Rono kedua dengan nama samarannya. Begitu saja. Itu saya bersejarah, mengkaji sejarah. Sampai detik itu karena Pak Aminuddin Kasti di Leiden itu ya cukup padat kegiatannya, sehingga apa yang pernah
saya lontarkan untuk menjadi PR-nya itu, dia menyatakan 89% betul bahwa Sawunggaling adalah Jayeng Rono kedua. Persoalan lain juga bagi saya, sampai sekarang saya masih menyimpan arsip-arsip itu supaya menjadi dokumen suatu ketika nanti akan saya tekuni lagi. Yang jelas hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk memaknai tadi, memaknai perjalanan Sawunggaling sebagai perjalanan spiritual, baik itu spiritual yang manapun, spiritual yang menyangkut nasionalis, oke. Kedaulatan negara, tetapi yang lebih penting bagi saya adalah kedaulatan diri. Kedaulatan diri untuk melakukan penolakan terhadap segala macam nafsu. Itu catatan besar bagi saya untuk para pegiat spiritualis. Sekali lagi, pegiat spiritualis. Masih satu yang harus saya sampaikan. Aku bentak dewi. Mbak Septi. Sawung Sari. Putra Landas rapi so ngayahi Rekai berbulan berdoang pening Sawung Rono, Sawung Sari iki asli putra dalem Adipati Surabaya dan mengikuti sayembara supaya bisa menggantikan ayahanda. Tapi gagal. Karena apa? Karena nggak punya keterampilan memanah. Yang punya keterampilan memanah malah Joko Bere. Jadi Joko Bere berhasil nyotor gendera umbul-umbul yuda ing pucuke kitiran Menara Bela. Dia berdua gagal. Sawung Sari, Sawung Rono tersingkirkan dalam sayembara itu. Apakah yang lain boleh ikut? Oh, enggak boleh ikut. Itu saja melalui proses seleksi yang panjang ketika menjadi peserta itu. Ini sebuah kisah yang hebat ketika Giri Sayembara diselenggarakan ini. Kalau saya sebut tadi adalah perjalanan akhir dari seorang Joko Bere dalam rangka Among Rogo mengubah dirinya untuk bisa menjadi Among Jiwo. Perjalanan spiritualnya semacam itu. Menginjak yang berikutnya. Alon-alon mawon nggih. Anggep ae ngamen teng bis ngoten lho nggih. Sawunggaling Joko Berat parape yang kulmasasa negara Bebas betokamane Saka Rama dadi sanakan sore. mesti saweneng mau tak garap jazz foto gak seneng. Garap blues saya tak ini. Sawunggaling ora trima janjine nampa pesle amojo brontak penjajah Walanda
si junjung martabate bangsa secara lahiriah semacam itu. Mas, Mbak, Bu, sik ana sing eling tangsi sing dibabat karo dibasmi karo sawunggaling tangsi pundi nggih? Gak ana sing iso crita. Mboten enten tangsi Kedurus. Ten Kedurus niki enten tangsine londo, jaman-jaman ten dugi pojokan Jambangan niku enten tangsi. Bekas-bekasnya tasik enten niku. Tangsi Kedurus sebelah ngene jagalan sapi niku lho. Niku sing didamel ngantos londo kualangan si di sawunggaling ditembak lakak-lakak gak tedas bareng ngoten malah dadi telu. Terus bingung sing ditembak sing endi nek ngono wis dadi telu iki Mas. Inilah sebuah gambaran perjalanan akhir dari Sawunggaling yang senantiasa menjadi pemberontak karena Beslit Amongprojo tidak kunjung diberikan sampai kapanpun. Tidak diberi. Dan Sawunggaling juga tidak menjadi adipati Surabaya, ora dadi ya ora paten. Nggih, mengapa saya sebut yang semacam ini? Perjalanan spiritual tadi untuk menjadi sang pemberontak dalam kerangka kedaulatan diri dan menanggulangi yang namanya nafsu. Cacahe nafsu ono 7. Harus dikendalikan secara harmoni, diselaraskan satu sama lain. Bukan papat, ojo papat, kurang. Keliru kiai nek mulangne papat tok iku lawa mamut maina sufiyah karo amarah kurang cacahe 7. Meneh sekolah nggonku ya. Lho ngene iku. Cacahe ya. Oke. Inilah sebuah perjalanan among jiwa mencari kedaulatan diri seorang yang bernama Joko Berek Winisuda menjadi Sawunggaling Kulma Satra Negara. Matur nuwun kami kedasanipun menika minangka pepundhen kita sami wonten ing jaman rumiyin ingkang sineksenan kalian Ibu Bumi dalasan Bapak Angkasa ingkang sampun sinartan wonten ing salambahipun dadosaken kula lan panjenengan ingkang dados sak menika. Mugi-mugi kemawon menapa ingkang dados lelampahanipun saged dados tulodo dumateng kita sami sehingga kita saged nglestantunaken saged ngrembakakaken saged ngrukti ugi lelampahan menika dumugi tumekanipun kanthi tinimbalan ngarsa dalem Gusti. Makaten giaran kula mugi-mugi sedaya sami midhanget nggih, sami midhanget sineksenan ugi nggih pepundhen wonten tlatah Lidah Wetan menika. Ini adalah komitmen kita bersama. Aku giar napa wong bingung ya Mas. Gak ono sing nginggihi belas iki piye iki. Mosok tak baleni. Baleni napa mboten? Sing sepuh-sepuh emot Pak giaran iki. Emot nggih. Nggih. Tak baleni ae ben dijawab nggih ngoten lho sak ora-orane niku. Nggih ngoten lho nggih. Monggo sederek-sederek kakung putri, anem sepuh dipun sekseni. Wonten ing dinten menika kadang kula yayasan Raden Sawunggaling ngawontenaken kegiatan inggih menika ngawuningi pirsa dumadang para leluhur kaki danyang Nyai Danyang ingkang reksa wonten ing tlatah Lidah Wetan lan sakupengipun. Utaminipun nggih Raden Sawunggaling ingkang minangka tepa patuladan kita sami rikala semanten ing lampahanipun sineksenan Ibu Bumi dalasan Bapak Angkasa ingkang sampun ngreksa inggih alam wilayah Surabaya tlatah Kilen menika. Mugi-mugi kemawon tepa patuladan ingkang sados makaten saged kita lajengaken, kita lestantunaken, kita rukti wonten dumugi wekasanipun jaman. Ngono lho
maksudku momongan kabeh. Ngerti apa gak aku ngomong. Nggih, cocok nggih? Ini komitmen kita bersama. Secara pribadi saya juga semacam ini. Pokoknya nyawa masih dikandung badan. Monggo kita sami-sami ngerukti ngreksa Raden Sawunggaling minangka tokoh wonten ing tlatah Surabaya sisih lidak wetan menika. Nah, kadang ingkang saged kula aturaken matur nuwun kawigatosanipun taksih wonten aken pinakenan tanya jawab sabar rumiyin kula mengke nutupi kentun mawon closing ya Mas Keri ya. Terus nggih. Paling yo kitu ngantuk ya.